ABG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umami bi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi kiram. Hadirin hadirat Majelis Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Saya kira kita semua pada bulan Ramadan tahun lalu ada berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu agar engkau memanjangkan usia saya sehingga saya masih bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun depan. Tentunya hal ini berarti pada kita dengan kehadiran kita pada malam hari ini menunjukkan bahwa Allah menerima doa kita dengan diberikan usia yang panjang sehingga kita masih mendapatkan bulan ini, di mana pada malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-11. Alhamdulillah. Mengapa sampai kita berdoa seperti itu? Karena didasari atas keyakinan bahwa siapa yang masih diberikan usia panjang oleh Allah sehingga mendapatkan bulan Ramadan, berarti dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan berkah yang luar biasa besarnya melalui bulan Ramadan yang tidak bisa didapatkan dari semua bulan yang lain, hanya dalam bulan ini. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan apabila umat Islam sedunia berlomba-lomba dengan semangat menyambut bulan ini dan berlomba-lomba mengisi dengan amal-amal demi untuk mendapatkan berkah sebanyak-banyaknya. Hadirin hadirat Majelis Qiyamul Ramadan rahimahumullah. Materi kita malam hari ini yang diberikan kepada saya ialah bagaimana kita membangun aset akhirat dengan membiasakan anak untuk beribadah. Kita semuanya tentunya ingin hidup bahagia di dunia akhirat. Dan bukan saja kita sendiri, tetapi dengan keluarga kita. Nah, perlu diketahui bahwa semua nikmat yang kita terima itu di satu sisi adalah nikmat, di sisi lain adalah amanah. Kekayaan nikmat, tapi itu amanah. Pangkat nikmat itu adalah amanah. Keturunan itu nikmat juga amanah. Buktinya sebagai nikmat.
boleh dikatakan di setiap masjid di mana saya ada acara, selalu saja ada minta tolong untuk dibacakan doa agar supaya punya keturunan, karena sudah lama katanya nikahnya tetapi belum punya keturunan. Tapi perlu diketahui bahwa setiap nikmat itu nikmat di satu sisi, amanah di sisi lain. Makanya dalam hal ini Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya harta yang kamu dapatkan itu, keturunan yang kamu dapatkan itu adalah suatu ujian. Ujian dalam posisi sebagai amanah. Tapi apabila kamu sukses, kamu berhasil dalam melaksanakan sebagai ujian, maka kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini, untuk pelaksanaan ibadah, kita selaku orang tua punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita itu sejak kecil. Atas dasar apa? Pertama, firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, qu anfusakum, lindungilah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, tentunya anak istri kalian, nara, dari api neraka. Di mana api neraka itu waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad, dalam neraka itu ada malaikat yang sangat kejam, yang sangat bengis, sangat keras, tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah durhaka terhadap Allah apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, dalam hal inilah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak kita ini beribadah sejak kecil. Di antaranya perintah baginda mengatakan, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu itu salat ketika mereka itu sudah sampai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha asra, dan pukulkanlah salatnya itu apabila sudah sampai 10 tahun lalu mereka belum salat. Wafariqu bainal fil madaji, kemudian yang ketiga ialah pisahkan tempat tidurnya. Ini Nabi, perintahkanlah dirilah anak-anakmu salat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun usia masuk sekolah. Padahal nanti dicatat amalan-amalan kita itu apabila kita sudah mukallaf. Mukallaf itu ialah akil balik, usia 15 tahun katakanlah. Baru malaikat mencatat semua ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Perintah-perintah apakah kita lakukan atau tidak. Tetapi kenapa Nabi memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita ini salat ketika sudah berusia 7 tahun?
Yang menjadi masalah buat masyarakat kita ini, bagaimana memerintahkan anaknya salat usia 7 tahun kalau ia sendiri malas salat. Nah ini problema. Kugina parintang anak masuk pajak boleh dari alim aku tu masuk pajak. Makanya matu anak ikon aja Allah ambo di bondri paya. Kenapa kita diminta? Ini unsur pembiasaan sejak kecil. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan sejak kecil, insya Allah itu dibawa besar dan menjadi karakter ujung-ujungnya. Coba saja anak-anak kita, contohnya lagi kita latih puasa. Mulanya itu mungkin dengan setengah hari. Tapi setiap tahun dilatih, akhirnya meningkat menjadi full day. Ya, kalau kita menemukan ada saudara kita yang mengaku muslim tidak puasa, yakinlah bahwa ini karena tidak terdidik oleh orang tuanya sejak kecil. Sehingga ketika besar melihat orang puasa, dia berpikir, mati kayak mau puasa kayak, padahal tidak sampai begitu. Itu karena itu. Pengaruh pendidikan itu sangat besar. Sejak kecil. Dari pembiasaan menjadi tabiat, menjadi karakter. Makanya dalam hal ini juga, Basnas di Kabupaten Baru, salah satu programnya adanya namanya infak anak sekolah. Setiap bulan itu anak sekolah dimintakan infak 2.000 atau 5.000. Untuk apa? Sebenarnya di sini unsur pendidikannya supaya anak itu terbiasa. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke masjid kasihkan juga isi celengan itu untuk anak. Biar seberapa? Yang penting mereka itu terlatih sehingga begitu mau pergi ke masjid nanti apabila besar pasti tidak akan lupa itu kebiasaannya. Kebiasaannya ini penting sekali, pembiasaan. Begitu juga apabila ada orang-orang yang perlu diberikan sedekah, kalau perlu kasihkan anak itu yang memberikan orang itu sedekah supaya terlatih. Dan itu dibawa besar, apalagi nanti kalau sudah menjadi pengusaha, Masya Allah, itu akan terbawa-bawa itu menjadi dermawan. Ketahuilah, orang yang baik itu karena tidak terlatih sejak kecil untuk memberi. Dan ketahuilah bahwasanya hak kita sebenarnya itu ialah yang kita berikan. Saya ulangi, hak kita sebenarnya itu ialah yang kita berikan. Nabi mengatakan, yang kamu miliki sebenarnya ialah yang kamu makan lalu habiskan, yang kamu pakai lalu hancurkan, dan yang ketiga ialah yang kamu bagikan. Yang kamu bagikan. Hadirin hadirat, mari kita laksanakan ini. Ibnu Abbas mengatakan apa? Ketika ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wa sekalian orang-orang beriman lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ibnu Abbas mengatakan imalu bi taatillah wa taqu ma'asi Allah. Laksanakanlah ketaatan kepada Allah dan takutlah daripada maksiat kepada Allah. Wa muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian bintisal awamiri, untuk melaksanakan perintah-perintah itu, wajtinabin nawahi, dan menghindari larangan-larangan itu. Fadzalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar. Itu adalah perlindungan bagi mereka dan bagi kamu juga daripada api neraka. Penjabaran daripada ayat tadi yang mengatakan lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan terakhir, satu hal yang perlu kita ketahui, apabila kita berhasil mendidik keluarga kita dalam agama, anak istri kita, cucu-cucu kita kalau punya cucu, menurut salah satu ayat tadi Al-Quran menyatakan kalian akan ditempatkan bersama-sama nanti di dalam surga Allah SWT. Ipasi batong itu madu sekeluarga sering mendiapun dari koneman sekeluarga topik para beragama sebagai takdiri anak-anak.
Demikianlah yang sempat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Yang penting mari kita amalkan apa yang